Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dari pimpinan daerah Muhammadiyah, dari majelis tarjih dan juga majelis yang lain, dan juga Bapak Ibu dari pimpinan cabang Muhammadiyah Aisyah Jatinom maupun Trucuk, dan semuanya yang punya perhatian terhadap kajian tarjih Klaten. A'azzakumullah wa arsyadakumullah iyana wa iyakum. Semoga Allah senantiasa membimbing kita kepada kemuliaan Islam, keutamaan agama ini. Pada siang sore hari ini kita sampaikan berkenaan dengan kisah Allah menghidupkan yang mati. Apakah manusia yang mati atau burung yang mati, makhluk Allah yang mati? Ini termasuk bagian dari keimanan kita kepada Allah dan hari akhir. Meyakini membenarkan Allah dan membenarkan hari akhir, maka akan membawa kita menjadi orang yang taat, tunduk, patuh kepada Allah, kepada aturan-aturannya. Karena beriman kepada Allah dan hari akhir akan menjadikan kita waspada bahwa amal perbuatan kita, tutur kata kita, semua yang dilakukan oleh kita di dunia ini, apakah ketika dilihat oleh orang banyak maupun sendiri-sendiri, akan ada balasannya di akhirat. Nah, maka ini kisah Allah menghidupkan yang mati ini adalah menjawab orang-orang yang tidak percaya bahwa hidup ini harus mengimani bahwa kita kalau memang tidak punya keinginan hidup lagi, Allah yang akan menghidupkan. Kalau belum tahu, sebenarnya diberitahu oleh Allah bahwa setelah kematian ini masih ada kehidupan berikutnya. Nah, oleh karena itu, kisah yang akan kita bawakan ini adalah berkenaan dengan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan kembali, kemudian dengan ayat-ayat atau hadis yang ada di dalam makalah ini menjawab tentang itu. Saya baca dari awal. Salah satu ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditentang dan didustakan oleh mayoritas masyarakat jahiliyah adalah tentang kebangkitan dari kubur. Mereka menganggap mustahil bahwa mereka akan hidup kembali setelah badan dan tulang telak berserakan hancur menjadi tanah. Nih.
Mereka menganggap mustahil, tidak mungkin. Nah, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kanu yaquluna a idza mitna wa kunna turaba wa idzaman a inna lamab'utsun awa abaunal awwalun qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Dan mereka selalu mengatakan, apakah apabila kami mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Apakah bapak-bapak kami yang terdahulu dibangkitkan pula? Katakanlah, jawablah, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang terkemudian benar-benar akan dikumpulkan di waktu tertentu pada hari yang dikenal. Yaumim ma'lum, yang dikenal, ya, yaitu hari kiamat. Surat Al-Waqiah 47 sampai 50. Kemudian di ucapan mereka atau ungkapan orang-orang yang tidak beriman, qalu a idza mitna wa kunna turaba wa idzaman a inna lamab'utsun laqad wa'idna nahnu wa abauna hadza min qablu in hadza illa asatirul awwalin. Mereka berkata, apakah betul apabila kami telah mati dan kami telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan? Sesungguhnya kami dan bapak-bapak kami telah diberikan ancaman. Saya ulangi, sesungguhnya kami dan bapak-bapak kami telah diberi ancaman dengan ini dahulu. Ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang dahulu kala. Jadi sekali lagi inilah ucapan orang-orang yang didakwai Nabi, didakwai para Rasul. Nah, ternyata mereka banyak seperti ini. Ungkapan-ungkapan tidak percaya itu. Ayat-ayat tersebut di atas, Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan tentang pengingkaran orang-orang musyrik terhadap hari kebangkitan manusia dari kubur mereka. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kemahakuasaannya mampu untuk menciptakan kali pertama, maka lebih mudah bagi Allah untuk menghidupkan kembali. Sebagaimana dinyatakan surat Ar-Rum 27, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa huwallazi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduh wa huwa ahwanu 'alaihi wa lahul matsalul a'la fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Dan dialah yang menciptakan manusia dari permulaan, kemudian mengembalikan atau menghidupkannya kembali. Dan menghidupkan kembali itu adalah lebih mudah baginya. Dan baginya lah sifat yang maha tinggi dan baginya lah sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Juga surat di dalam surat Al-Jathiyah 26,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulillahu yuhyikum tsumma yumitukum tsumma yajma'ukum ila yaumil qiyamati la raiba fihi walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Katakanlah, Allah lah yang menghidupkan kalian kemudian mematikan kalian, setelah itu mengumpulkan kalian pada hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya. Di Al-Baqarah 28, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Mengapa kalian kafir kepada Allah? Monggo wonten ngajeng Bapak-bapak. Nggih. Mengapa kalian kafir kepada Allah padahal kalian tadinya mati? Lalu Allah menghidupkan kalian, kemudian kalian dimatikan dan dihidupkannya kembali. Kemudian kepadanya lah kalian dikembalikan kepada Allah. Untuk mempertanggungjawabkan tentunya gitu apa yang telah dilakukan ketika di dunia. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku semuanya, bantahan terhadap orang-orang yang tidak mau percaya kepada dihidupkannya kembali setelah kematian. Nah, di sini bahkan Allah Subhanahu wa taala telah membantah orang-orang musyrik tersebut sekaligus membuktikan atau memberikan bukti yang nyata, ya, jelas dan gamblang. Di dalam Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan peristiwa menghidupkan orang yang telah mati dalam 5 tempat. Yang penjelasan tentang Allah menghidupkan orang-orang yang telah mati dalam 5 tempat. Hal ini merupakan tanda kekuasaannya yang memaksa orang-orang musyrik yang ingkar terhadap hari kebangkitan untuk kembali mengakui dan membenarkan agama para rasul dan dapat menambah iman orang-orang yang beriman. Nah, adapun kelima kisah ini adalah sebagai berikut. 1. Umat Nabi Musa alaihissalam disambar petir, kemudian dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ya, nah ini ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Nah, artinya, dan ingatlah ketika kalian berkata, niki kaumnya Nabi Musa, hai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang, dengan nyata. Karena itu
meminta begitu, karena itu kalian disambar petir. Sedangkan kalian menyaksikannya. Jadi peristiwa kematian itu mereka menyaksikan, dan peristiwa dihidupkannya kembali pun mereka menyaksikan itu. Karena itu kalian disambar halilintar, sehingga kalian menyaksikannya. Setelah itu kami bangkitkan kalian sesudah kalian mati, supaya kalian bersyukur, la'allakum tashkurun. Jadi tadinya ingin melihat Allah dengan nyata, tapi itu tidak mungkin. Nah, nyatanya mereka malah disambar petir itu. Ya. Untuk membuktikan bahwa tadinya mereka tidak beriman tadi. Tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhir. Nah, maka peristiwanya seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ingatlah akan nikmatku yang telah kulimpahkan pada kalian, yaitu aku hidupkan kembali kalian sesudah kalian mati tertimpa halilintar tadi. Ketika kalian meminta sebelumnya agar dapat melihatku, melihat Allah secara terang-terangan. Padahal hal tersebut tidak akan mampu kalian lakukan, dan tidak pula bagi orang-orang seperti kalian. Demikian menurut tafsir yang dikatakan oleh Ibnu Jurayj. Sedangkan kalau Isra Mi'raj saja, nah itu Nabi Muhammad menghadap Allah saja, itu ketika ditanya apakah engkau melihat Rabb, melihat Allah, melihat Tuhanmu, Nabi menjawab, aku melihat cahaya. Gitu. Yang dilihat cahaya, ternyata ditutup dengan cahaya. Jadi Nabi Muhammad tidak melihat. Jadi sampai Aisyah mengatakan, barang siapa mengatakan bahwa Nabi Muhammad melihat Tuhannya, maka dia berbohong. Nah, begitu. Jadi ketika di dunia ini belum ada yang bisa melihat sinten Allah, melihat langsung, melihat, mulai disebut melihat wajah Allah belum bisa. Nah, kalau di ayat wa man kana yarju liqa rabbih, maka ayat hadis yang tentang melihat wajah Allah ternyata besok kalau diberi karunia untuk bisa melihat wajah Allah yang kita cintai, yang kita agungkan, kita muliakan, dan kita mengharap rahmatnya, kita mengharap pahalanya, dan kita beramal itu dengan penuh kecintaan itu. Allah akan menampakkan untuk orang-orang yang mendapatkan rahmat itu. Wa man kana yarju liqa rabbi falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Al-Kahfi yang terakhir itu, Al-Kahfi yang terakhir. Kemudian yang kedua, kisah perselisihan tentang pelaku pembunuhan. Allah memerintahkan menyembelih sapi, kemudian memukulkan anggota sapi tersebut, daging sapi atau niku, kemudian dipukulkan kepada yang mati. Seketika itu orang yang terbunuh tadi menjadi hidup kembali. Ayatnya yang khusus itu 7273 ini yang bicara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun faqulna daribuhu bi ba'dihha
Kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Dan ingatlah ketika kalian membunuh seorang manusia, karena ini seperti direncanakan itu orang-orang Bani Israel itu membunuh orang karena ingin membuat heboh, mengadu domba ini. Lalu kalian saling tuduh-menuduh tentang itu. Dan Allah hendak menyingkapkan apa yang selama ini kalian sembunyikan. Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan sebagian anggota sapi betina yang disembelih tadi. Demikianlah Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati. Menghidupkan begitu. Dan memperlihatkan pada kalian tanda-tanda kekuasaannya agar kalian mengerti. Ta'qilun, kalian menggunakan akal, budi, hati sampai mengerti. Dengan cerita ini, kemudian dijelaskan dari Ubaidah As-Salmani yang menceritakan di berikut, ada seorang laki dari kalangan kaum Bani Israel yang mandul, tidak mempunyai anak, sedangkan dia mempunyai harta benda yang banyak. Orang yang mewarisinya hanyalah anak lelaki dari saudara laki-lakinya. Pada suatu malam keponakannya itu membunuhnya. Ahli waris ini malah membunuhnya dan meletakkan mayatnya di depan pintu rumah salah seorang dari kalangan mereka. Di pagi harinya si pembunuh menuduh mereka hingga masing-masing pihak memakai senjatanya dan sebagian dari mereka berperang dengan sebagian yang lain. Sudah adu pukul nih. Nah, kemudian orang-orang yang bijak dan berkuasa dari kalangan mereka berkata, mengapa kalian saling membunuh di antara sama kalian? Sedangkan utusan Allah berada di antara kalian. Jadi kalau ada masalah itu, kalau kita itu beriman kepada Allah, iman pada Rasulnya, dikembalikan kepada apa? Ada persoalan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudhu ilallahi wa rasulih. Dikembalikan. Kalau orang itu hidupnya ingin dibarokai, diberi petunjuk, diarahkan atau di jalan yang benar, maka dikembalikan. Maka di sini ditunjukkan pada waktu itu Nabi Musa di sana. Akhirnya mereka menghadap Nabi Musa alaihissalam lalu menceritakan peristiwa tersebut. Maka Nabi Musa alaihissalam berkata seperti yang disitir oleh firman tadi, ya. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyembelih seekor sapi betina. Mereka berkata, apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan? Gitu, perintah ke karo nabi ini malah dianggap main-main, bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi kalau perintah Rasul, perintah Nabi itu wahyu, tidak boleh, tidak boleh ditanggapi dengan main-main. Diperintah minta solusi, minta untuk selesaikan persoalan, kok malah begitu. Maka diperintahkan ini. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyembelih seekor sapi betina. Mereka berkata, apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan? Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah akan termasuk golongan orang-orang yang jahil. Nabi main-main itu jahil, bapak-bapak. Nabi serius, ya. Setelah mereka berhasil menyembelih sapi betina, mereka diperintahkan memukul mayat itu tadi dengan bagian anggota badan sapi betina yang terletak di antara dua tulang belikatnya. Lalu mayat itu hidup kembali. Mereka menanyakan kepada si mayat yang sudah hidup lagi, berarti sudah bukan mayat lagi. Lalu ia menjawab, keponakankulah yang telah membunuhku.
Nah, jadi ahli warisku janjane malah sing membunuh itu. Nah, niki mukhtasar tafsir Ibnu Katsir, di ringkasan tafsir Ibnu Katsir. Yeah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mereka akan kekuasaannya dan kemampuannya dalam menghidupkan orang-orang yang telah mati melalui apa yang mereka saksikan dengan mata kepala mereka sendiri dalam kasus pembunuhan tersebut. Yeah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kekuasaan tersebut sebagai hujjah bagi mereka. Dalil bagi mereka yang menunjukkan adanya hari berbangkit. Dan orang itu mempertanggungjawabkannya dengan besok dihidupkannya itu. Mempertanggungjawabkan diberi kehidupan di dunia itu untuk apa? Diberi karunia apa saja, digunakan untuk apa? Diberi umur, diberi harta, diamanai segala macam, nah itu untuk apa? Itu hendaknya diperhatikan, hendaknya ini diyakini. Nah, kalau kita insya Allah menjadi orang-orang yang yakin, ya. Dan sekaligus untuk memutuskan masalah yang dipersengketakan di kalangan mereka dan keingkaran mereka. Ya. Kaumnya Nabi Musa niki wau. Ya. Maka perhatikan, orang yang tidak beriman kepada hari akhir, itu kan menunjukkan membuat kesalahan. Jadi pengaruh orang yang tidak beriman kepada hari pembalasan itu kan jadi gitu, mudah membunuh, membuat kerusakan semacam itu. Niki. Maka di sini diceritakan itu menimbulkan meyakini adanya hari pembalasan. Yang ketiga, kisah tentang orang yang keluar dari kampungnya karena takut mati. Ya. Maka Allah mewafatkan orang banyak ini tadi, kemudian menghidupkannya kembali. Nah, surat Al-Baqarah juga 243. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut. Faqala lahumullahu mutu thumma ahyahum innallaha ladzu fadlin 'alan nas walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka, sedangkan mereka beribu-ribu jumlahnya? Ulufun itu kata dasarnya dari alfun, ulufun. Nah, itu jamak, beribu-ribu jumlahnya. Hadarul maut, karena takut mati. Mergo takut mati, maka Allah berfirman kepada mereka, matilah kalian, mutu, mati yo. Kemudian Allah menghidupkan mereka. Mengapa? Orang niki takut mati, niki malah dimantekke, untuk apa? Sesungguhnya Allah mempunyai karunia terhadap manusia. Ayat-ayat yang semacam ini untuk karunia kebaikan orang itu. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Tidak bersyukur. Di dalam kisah ini terkandung pelajaran dan dalil yang menunjukkan bahwa tiada gunanya kewaspadaan dalam menghadapi takdir. Bahwa tiada gunanya kewaspadaan dalam menghadapi takdir. Takdir tentang mati itu belum tentu di dalam ikut dalam pembelaan agama, misalnya dalam perang itu mati, ya belum tentu. Nah, itu. Belum tentu mati di situ, gitu. Tapi mati pasti ada, gitu. Dan tidak ada tempat berlindung dari Allah kecuali hanya kepadanya saja. Jadi harus waspada terhadap takdir.
Karena sungguhnya mereka keluar untuk tujuan melarikan diri dari wabah penyakit mematikan yang melanda mereka. Jadi kena wabah penyakit. Karepe ngelungani, gitu nggih. Terus lari dari negeri itu karena di sini ada napa? Katakanlah pandemi gitu nggih. Lari ya, ke hutan atau kemana gitu. Nah, tujuannya apa? Supaya hidupnya lebih panjang gitu, umurnya tambah gitu. Nah, akan tapi pada akhirnya nasib yang menimpa mereka adalah kebalikannya dari apa yang mereka dambakan. Dan datanglah maut dengan cepat sekaligus membinasakan mereka semuanya gitu. Nah, ini kisah yang ketiga. Kemudian yang keempat, kisah tentang orang yang melalui suatu negeri yang temboknya telah roboh menutupi atapnya. Saya baca juga ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء qadir. Nafasnya enggak cukup nggih. Atau apakah kamu tidak memperhatikan orang yang melalui suatu negeri yang temboknya telah roboh menutupi atapnya? Dia berkata, bagaimanakah Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah roboh? Maka Allah mematikan orang itu 100 tahun. 100 tahun. Kemudian menghidupkannya kembali. Allah bertanya, berapa lama kamu tinggal di sini? Ia menjawab, saya tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, sebenarnya kamu telah tinggal di sini 100 tahun lamanya. Bukan hari, 100 tahun lamanya. Lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum lagi berubah. Nah, Allah Maha berkuasa. Dan lihatlah kepada keledai kamu yang telah menjadi tulang belulang. Allah Maha berkuasa. Kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan kami bagi orang lain, orang banyak, bagi manusia. Nah, kamu bisa cerita nanti. Dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu. Bagaimana kami menyusunnya kembali, kemudian kami menutupnya dengan daging, maka tatkala telah nyata kepadanya bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati, dia pun berkata, ini nanti ceritanya berikut. Dia pun berkata, saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini orang yang dimatikan, melihat bagaimana Allah menghidupkan keledai itu, dia menjadi beriman. Menurut suatu pendapat, negeri tersebut diramaikan kembali setelah kematian lelaki itu. Penduduknya lengkap seperti semula, loh. Dan kaum Bani Israel kembali lagi ke negeri itu. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkannya sesudah ia mati, maka anggota tubuhnya yang mula-mula dihidupkan oleh Allah adalah kedua matanya, loh. Jadi kita percaya saja gitu, yakin aja. Kok motonin sok sing iso
berfungsi gitu gimana kan, aneh gitu. Tapi ini kita begitu aja. Karena Allah ingin memperlihatkan tadi. Disebutkan bahwa lelaki itu membawa buah anggur, buah tin dan minuman jus. Asir gitu, perasan buah itu. Maka ia melihatnya masih utuh seperti semula. Tiada sesuatu pun yang berubah. Minuman jusnya tidak berubah. Buah tinnya tidak masam, tidak busuk, jadi tidak rusak. Serta buah anggurnya tidak berkurang barang sedikit pun. Begitu. Nah, As-Sa'di dan lain-lainnya mengatakan bahwa tulang belulang keledainya telah bercerai-berai di sebelah kanan dan kirinya, sudah berserakan begitu. Lalu ia memandang ke tulang belulang itu yang berkilauan karena putihnya, sudah tidak ada dagingnya. Ya. Kemudian Allah mengirimkan angin, lalu angin itu menghimpun kembali tulang-tulang itu ke tempat semula. Kemudian masing-masing tulang tersusun pada tempatnya masing-masing. Hingga jadilah seekor keledai yang berdiri berbentuk rangka tulang tanpa daging. Selanjutnya Allah memakaikan kepadanya daging, dilengkapi dengan daging, otot, urat, kulit, dibalut dengan. Lalu Allah mengirim malaikat yang ditugaskan untuk meniupkan roh ke dalam tubuh keledai itu melalui kedua lubang hidungnya. Ditiupkan tadi, maka serta-merta keledai itu meringkik dan hidup kembali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Allah menghidupkan, dilihat oleh orang itu tadi. Kemudian yang kelima, kisah tentang Nabi Ibrahim. Ayatnya 260. Saya baca terjemahnya saja. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, Rabbi, ya Tuhanku, arini kaifa tuhyil mauta. Perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang-orang mati. Qala, Allah berfirman, awalam tu'min, apakah kamu tidak percaya, enggak iman Ibrahim? Qala bala, boleh menjawab, saya percaya. Walakin liyatma'inna qalbi, akan tapi supaya agar hatiku jadi yakin, jadi mantep gitu. Kemudian Allah memerintahkan tadi, kalau demikian ambillah 4 ekor burung, lalu potong-potonglah burung-burung itu olehmu, masing-masing dipotong, tidak disembelih, maaf, dipotong. Nggak sah. Nggak tahu juga sayangnya, tapi kon motong ya katanya tidak menyembelih kan, potong aja. Nah, bagaimana? Wallahu ta'ala bisa. Tapi dipotong-potong. Kemudian letakkanlah tiap bagian darinya atas tiap-tiap bukit. Misalnya 4 tadi, bukitnya 4, ya dan itu tiap-tiap bukit itu diberi bagian dari 4 burung tadi, tidak satu burung tidak, dan masing-masing diletakkan itu. Nah, sesudah itu panggillah dia, niscaya dia akan datang kepadamu dengan segera. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kuasa, Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Al-Baqarah 260. Nah, Nabi Ibrahim memohon kepada Allah, ini cerita dalam ayat tadi. Nabi Ibrahim memohon kepada Allah untuk diperlihatkan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan yang telah mati, untuk menenteramkan hatinya, untuk menenteramkan, meyakinkan hati. Kemudian Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menangkap 4 ekor burung, lalu menyembelihnya. Disembelih sekarang, disembelih. Pakai disembelih berarti sini. Nah,
Kemudian memotong-motongnya, mencabut di bulu-bulunya dan mencabik-cabiknya. Nah, setelah itu sebagian dari burung-burung itu dicampur adukkan dengan sebagian yang lain. Oh, ini caranya begitu. Kemudian dibagi-bagian menjadi beberapa bagian dan menaruh bagian darinya pada tiap-tiap bukit. Nah, kemudian Nabi Ibrahim memanggilnya. Nah, seketika itu burung tersebut memenuhi panggilan Ibrahim. Nah, demikianlah Allah menghidupkan yang mati sebagai hujjah, sebagai dalil atas kebenaran hari berbangkit. Jadi ya'tinaka sa'ya, itu datang kepadamu burung tadi dalam keadaan hidup. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku semuanya berkenaan dengan apa? Kisah-kisah Allah menghidupkan orang yang mati. Kemudian diambil kesimpulan untuk kajian hari ini. Satu, salah satu ajaran Rasulullah SAW yang ditentang dan didustakan oleh mayoritas masyarakat jahiliyah adalah tentang kebangkitan dari kubur. Mereka menganggap mustahil bahwa mereka akan hidup kembali setelah badan dan tulang telah berserakan hancur menjadi tanah. Maka untuk dakwah yang bagus, melembutkan hati seseorang, menjadikan orang itu menerima itu dengan ini. Bagaimana dakwah kita meyakinkan atau mengajak orang untuk meyakini ini kehidupan setelah kematian. Nah, yang akan menghidupkan Allah bukan kita. Bukan kita yang akan hidup sendiri, bukan, tapi Allah yang akan menghidupkan. Karena Allah akan mengambil tanggung jawab kita di sana, meminta pertanggungjawaban kita di sana. Itu yang kedua, Allah yang mampu menciptakan manusia dari permulaan tentu akan mampu mengembalikan kehidupannya kembali. Dan menghidupkan kembali itu adalah lebih mudah bagi Allah. Bagi Allah tidak ada yang sulit. Ya. Kemudian yang terakhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan peristiwa menghidupkan orang-orang yang telah mati dalam Al-Quran sebagai bukti yang memaksa orang-orang musyrik, orang-orang yang ingkar terhadap hari kebangkitan untuk mengakui dan membenarkannya atau untuk membimbing mereka. Ini karena Rasul itu dasarnya membimbing, dakwah itu mengajak, menyeru, ya, menasehati, memperbaiki manusia supaya beriman kepada hari berbangkit tadi, maka sekaligus beriman kepada Rasul, dan itu akan menjadi menambah keimanan dengan keimanan yang telah ada. Semoga bermanfaat dan semoga kita bagian dari orang-orang yang membenarkan atau man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir itu, maka akan sangat hati-hati. Nah, sampai di situ dulu. Semoga bermanfaat sekali lagi. Semoga menjadikan kita dekat dengan kebaikan-kebaikan, menjadikan kita menjadi berperasaan yang halus dan mengharapkan pertolongan Allah saja. Dan pertolongan Allah itu sudah ada di dunia ini dengan adanya Rasul, adanya petunjuk, adanya niki. Maka hendaknya kita belajar dan belajar menambah dan menambah kebaikan dengan apa? Mempelajari Al-Quran ini. Kemudian kita semakin mengamalkannya semakin kuat. Wassallallahu ala Muhammadin wa alihi wasallam. Kita akhiri aja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.